Haleluya, shalom. Kurang semangat, sekali lagi shalom. Haleluya, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya bisa melihat wajah-wajah ceria, sukacita, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, Ibu Neni, Mas Cucu, dan segenap perwakilan pemerintahan, Bapak Suyanto dari Kelurahan Triharjo, segenap bapak-bapak yang membantu mengamankan segenap acara kita pada pagi hari ini, dan juga dari Pemuda Batak Bersatu ya. Kita patut mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita semua boleh ada bersama-sama pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, sebab Dia dalam kesederhanaannya datang untuk kita semua, membawa kabar sukacita bagi semua umat manusia. Mulia bagi anak domba. Mulia
dalam dunia ini. Bukan karena segenap kebaikan kehidupan kami Tuhan, namun karena Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Karya-Mu yang boleh ada untuk menebus segenap dosa umat manusia Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, sebab Sang Juru Selamat telah hadir di dunia ini. Dan kami semua yang telah siap untuk bersuka cita, mari katakan amin, haleluya. Saudara bersuka cita hari ini? Amin, haleluya. Mari ucapkan kanan kiri, gloria bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari datang bawa pujian bagi Dia. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan, untuk menerima firman di hari kelahiran Tuhan. Sebab Natal tidak selalu berarti atas segala kemeriahannya, namun Tuhan datang dalam kesederhanaan, di dalam rupa seorang anak yang mungkin bisa dibilang lemah, bahkan lahir di dalam palungan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang padanya.
segala kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami datang padamu di tempat ini Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan, membawa segala penyembahan pujian kami Tuhan kepadamu. Hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bahwa Engkau datang ke dalam dunia dalam kesederhanaan Tuhan, hanya untuk mengasihi kami, hanya untuk mengasihi segenap umat manusia Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati dan pikiran kami boleh tertuju padamu, seperti tanah yang baik. Biarlah benih firman-Mu boleh bertumbuh berakar kuat di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang ia sampaikan berasal dari Kau. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat Natal pada Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan selamat menyongsong tahun baru yang beberapa hari ke depan akan kita jalani. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur masih diberi waktu dan kesempatan Tuhan hari ini dapat beribadah memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi suasana yang baik untuk kita dapat berkumpul bersama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Natal pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan beberapa bagian dari ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan Bapak Ibu semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keprihatinan sehubungan dengan situasi kondisi kehidupan kita hari-hari ini, di tengah kondisi pandemik yang masih harus kita jalani bersama-sama, tentu kita tidak bisa merayakan Natal sebagaimana biasa umumnya kita memperingati Natal, di
dengan suasana mungkin yang lebih meriah dan sebagainya. Namun kita sangat bersyukur ketika hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara semua masih bisa beribadah di dalam kondisi kehidupan yang sehat, di dalam berkat Tuhan. Sebab di tengah situasi pandemik ini, kita bisa melihat dengan mata kita bisa mendengar dengan telinga kita, bahkan mungkin kita juga dapat merasakan dengan hati kita berbagai persoalan, kesulitan, tantangan yang baik kita maupun saudara-saudara kita sedang hadapi bersama hari-hari. Dan pergumulan-pergumulan seperti itu terasa begitu kuat, menghancurkan sendi-sendi fondasi kehidupan kita semua. Saudara bisa melihat apa yang terjadi hari-hari ini, ditambah lagi dengan bencana-bencana yang terjadi di negara kita, tentu membuat kita dapat merasakan betapa makin berat situasi yang kita hadapi. Namun dalam situasi kehidupan yang demikian, saudara, justru kita membutuhkan pesan Tuhan. Justru kita membutuhkan pesan Allah di dalam kehidupan kita semua, agar kita dimampukan, agar kita dikuatkan oleh Tuhan sebagai umat Allah untuk tetap tegak berdiri, untuk kita tetap kuat, sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan, menjadi anak Tuhan untuk menghadirkan keselamatan bagi siapa saja, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bahkan bagi umat Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, berita Natal apa yang mau kita dengar, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam beberapa hari perenungan saya terkait dengan perayaan Natal atau ibadah Natal ini, dalam beberapa waktu, di dalam doa, di dalam perenungan itu, saya seperti diajak, seperti dibawa oleh Tuhan kepada sebuah pesan penting yang berkaitan dengan komitmen. Dengan komitmen. Ada seorang yang menyatakan begini terkait dengan komitmen itu, yaitu Howard Schultz. Dia berkata bahwa ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki komitmen penuh seputar tujuan bersama, segala sesuatu itu mungkin terjadi. Ini sebuah quote yang bagus. Dia katakan bahwa ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki komitmen penuh seputar tujuan hidup bersamamu, segala sesuatu itu mungkin terjadi. Di tengah kondisi kehidupan kita hari-hari ini, salah satu modal besar bagaimana keluarga, bagaimana umat Allah, bagaimana keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, masyarakat, negara dapat menghadapi situasi yang berat ini ketika mereka memiliki komitmen bersama. Ini penting. Ini penting. Fondasi di dalam keluarga, fondasi dalam kehidupan bersama, fondasi di dalam kehidupan yang lebih luas perlu dibangun di dalam sebuah komitmen bersama. Sebab situasi kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah. Waktu saya ngobrol-ngobrol dalam acara anak-anak muda tanggal 23, lalu saya cek di website, media sosial, rupanya Kulon Progo itu tingkat penyakit gangguan jiwanya nomor 1 DIY, nomor 2 nasional. Berarti tidak main-main situasinya, saudara. Banyak yang rapuh. Bahkan di dalam tulisan itu salah satunya pegawai negeri itu rawan katanya. Tantangan berat, kerjanya berat. Wah, saya bilang ini pernyataan yang disampaikan oleh salah satu asisten mana itu nanti saudara cek deh di KR Jogja. Jadi situasi kita hari-hari ini memang berat. Mentalnya bisa down menghadapi situasi seperti ini.
Ini yang ada di daerah kita. Nah, ini menjadi sebuah data, bukti, fakta bahwa memang hari-hari ini nih hidup itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak siap menghadapi hidup, kita bisa mengalami kondisi kehidupan yang dapat menghancurkan mental kita. Masalah ekonomi, masalah tuntutan pekerjaan, masalah lain sebagainya. Berat. Sehingga Kulon Progo itu menjadi nomor 2 nasional, nomor 1 strategi. Seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini membuat kita harus makin sadar tentang pentingnya kehidupan bersama, keluarga, kehidupan bergereja, bersekutu untuk saling menguatkan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat dari Injil Matius pasal 1 ayat yang kita baca, yang mengingatkan bahwa berita Natal itu sebenarnya berita tentang komitmen. Berita Natal adalah berita tentang sikap komitmen yang dibangun bersama sehingga karya keselamatan itu dapat dirasakan. Di dalam ayat Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tadi, kita bisa membaca ada komitmen-komitmen yang dibangun di dalam. Yang pertama, saudara, adalah komitmen yang kita lihat dari Allah sendiri sebagai pemrakarsa karya keselamatan bagi dunia. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang kita baca tadi, saudara dapat melihat bagaimana Allah membangun sebuah komitmen yang ditunjukkan oleh Injil Matius ini untuk menyatakan bahwa perjanjian keselamatan yang ia sudah sampaikan, yang sudah ia buat, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, itu terjadi di dalam peristiwa Natal. Allah yang berjanji untuk menyatakan karya keselamatan berkomitmen untuk janjinya itu, sehingga dia rela lahir, dia rela hadir sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang tinggal di dalam kehinaan, untuk sungguh-sungguh ada dan bersama-sama dengan kita. Kehadiran Allah di dalam Natal, bagaimana dia mewujudkan dia yang tak terbatas menjadi terbatas, dia yang adalah Allah menjadi manusia. Itu wujud komitmen Allah atas perjanjian. Ketika dia tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, Injil pertama yang ingin dia kemudian nyatakan adalah ketika dia membawa Adam dan Hawa itu kepada sebuah kehidupan baru melalui pengorbanan anak domba, yang kemudian diteruskan berita itu di sepanjang zaman sampai kita melihat nubuatan itu digenapi dalam diri Yesus. Ketika Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menyelamatkan dosa manusia. Natal adalah peristiwa di mana Allah berkomitmen untuk menyatakan hidup. Dia yang telah berjanji adalah dia yang akan menggenapkan janji. Makanya saudara baca di dalam Injil Matius tadi, bagaimana Matius mencoba menunjukkan bahwa janji-janji Allah tentang karya keselamatan itu dinyatakan. Matius menjelaskan bahwa komitmen Allah itu terlihat ketika nubuatan atau janji itu digenapi. Yang pertama kita lihat bukti nubuatan itu dinyatakan oleh Matius dengan pernyataan yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, supaya Yusuf memberikan nama kepada anak yang lahir itu, yaitu Yesus, yang punya akar kata Yosua, Yasa, yang artinya penyelamat. Makanya disebut dialah yang akan menyelamatkan dosa umatnya. Ketika nama Yesus diberikan kepada bayi yang lahir dari kandungan Maria oleh karya Roh Kudus tadi, malaikat berkata, beri dia nama Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, ketika ini disampaikan,
Ini ingin merujuk kepada janji karya keselamatan Allah. Lalu yang kedua, bukti yang kita tangkap dari pembacaan Injil Matius itu adalah kalau saudara melihat silsilahnya itu. Sebelum kita masuk dalam ayat 18, itu kan ada silsilah dari ayat 1 sampai ayat 17. Dari 3 generasi, 14, 14, 14. Nah, angka 14 itu menarik. Ya, bukan hitung-hitungan togel kan ya. Angka 14 itu kalau dilihat ya, berjumlah 14 itu bisa disusun dari kata seorang yang bernama Daud. Jadi kata Daud itu di dalam bahasa Ibrani itu dari tiga huruf. Dalet, waw, dalet. Dalet itu punya nilai 4. Waw itu 6. Dalet 4. Jadi 4, 6, 4. Daud. Jadi yang ingin dijelaskan bahwa Yusuf itu siapa? Yesus itu siapa? Keturunan Daud. Makanya sebutan Yusuf di situ dihubungkan selalu dengan Daud. Apa yang ingin disampaikan oleh penginjil Matius? Bahwa yang terjadi di dalam diri Yesus, yang terjadi di malam Natal, itu adalah penggenapan janji karunia Allah yang sudah dimulai sejak awal, yang kemudian melalui 3 kali generasi 14 itu hadirlah Yesus yang diambil dari silsilah Yusuf tadi, sehingga saudara dapat melihat bahwa janji Tuhan tentang keselamatan itu dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat komitmen Allah itu. Apa yang jauh sudah dinubuatkan, apa yang jauh sudah dijanjikan, itu akhirnya digenapi di dalam peristiwa Natal. Tuhan itu bukan pendusta, dikatakan. Apa yang Ia janjikan, apa yang telah Ia janjikan kepada umatnya di dalam perjanjian, itu akan digenapi. Dan ini yang mau ditunjukkan oleh Injil Matius. Peristiwa Natal adalah wujud komitmen Allah untuk hadir dalam diri manusia. Tidak peduli seberapa hina kehidupan itu, karena ketika Dia menghadirkan diri sebagai manusia, berarti Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia yang adalah pencipta dibuat seakan-akan menjadi cipta untuk bersama-sama dengan kita. Itu yang disebut Immanuel di dalam Injil Matius ini. Allah beserta dengan kita. Dia tidak hanya duduk-duduk di surga, tapi Dia mau merendahkan dirinya untuk bersama dengan kita, merasakan kehinaan manusia, merasakan beban berat hidup manusia, merasakan betapa sakitnya kehidupan manusia. Inilah Allah yang berbela rasa itu. Nah, di situ saudara lihat komitmen Allah. Natal itu bicara tentang komitmen, sehingga kita pun juga perlu untuk terus menyadari hal ini dan membangun sebuah kemantapan sikap untuk membangun sebuah komitmen di dalam hidup bersama. Yang kedua, saudara, kita dapat melihat komitmen itu dalam diri Maria. Maria, seorang wanita desa, seorang perawan, seorang anak darat yang dipanggil Allah, yang dipilih Allah, yang secara jelas kita lihat di dalam Injil Lukas, bagaimana Allah panggil Maria untuk masuk di dalam karyanya, di dalam berbagai pergumulannya untuk menerima pesan, menerima mandat, menerima tugas tanggung jawab untuk menjalankan karya keselamatan ini. Di dalam segala kebingungan, kecemasannya, Maria pun akhirnya berkomitmen. Itu yang kita lihat di dalam bagian ini. Itu jelas-jelas diungkapkan di dalam Matius ini. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini bukan sesuatu yang mudah. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Ketika Maria mengambil keputusan ini,
Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang gampang. Seorang perempuan yang mau menjalankan misi Allah di tengah-tengah bayang-bayang kebingungan dan kegelisahan terhadap berbagai tanggapan orang terhadap dirinya sebagai seorang perawan. Bagaimana rasanya? Bagaimana tuduhan-tuduhan yang dapat ia terima dari orang yang tidak pernah mengerti rancangan Allah dalam dirinya? Bahwa ia sebelum bersama dengan Yusuf sudah mengalami sebuah keadaan di mana ia mengandung sesuatu yang mungkin tidak akan mudah diterima akal sehat, dan mungkin akan mendatangkan banyak pergunjingan, tudingan, tuduhan, gosip. Di tengah kondisi seperti itu, di tengah keadaan seperti itu, Maria pun akhirnya berkomitmen. Hingga kemudian di dalam Injil Lukas dikatakan,